Halo minasan, seperti biasa aku bakal ngelanjutin cerita dari anime Sueto Tsurugi no Historia Season 2 episode 4, yang mana episode 4 ini kita udah beralih ke arts baru setelah arts Terminaria kemarin ya, yang dimana arts ini mengisahkan seorang Will Serpot yang berhasil lanjut menuju menara. Tapi ternyata perjalanan Will gak semudah itu. Bahkan beberapa orang dari menara ada yang gak suka sama Will. Dan tentunya pasti bakalan banyak tantangan dan rintangan yang harus Will lewati agar bisa bersanding di sebelah Elfaria. So tonton videonya sampai habis dan jangan sampai kalian skip. Oke, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena di channel ini aku bakal ngebahas satu persatu manga dari awal sampai tamat gitu. Jadi nggak ngacak ya cuy. Oke, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Gaskin. Oke, jadi ini ada openingnya mengisahkan flashback Will dan Elfaria dulu, yang mana mereka akan berjanji untuk pergi ke menara bersama untuk melihat matahari terbenam gitu ya. Di sini Will yakin Elfaria pasti bisa mencapai menara itu, tapi tidak dengan Will. Tapi di sini Elfaria meminta Will untuk terus bisa bersamanya, karena menurut Elfaria ke menara pun tanpa Will itu gak ada gunanya gitu ya. Itu flashback singkat. Oke, kita lanjut ke waktu yang sebenarnya atau real time. Di sini Colette dan kawan-kawan tengah mencoba Gloria baru dari salah satu toko pakaian kelas atas yang nantinya akan dipakai mereka untuk menuju menara. Namun di sini ada sedikit kegaduhan dari Julius yang ternyata dia tidak mendapat kabar atau kontak dari pihak menara. Padahal Colette dan yang lainnya udah direkrut oleh faksi Magia Vendor yang sama dengan kemampuan sihir mereka gitu ya. Seperti di sini Liana udah direkrut oleh faksi petir, Ignore oleh faksi Fairy, Sion oleh faksi api, begitupun Colette oleh faksi bumi, tapi tidak dengan Julius. Kemudian di sini diperlihatkan Ignore menanyakan di mana posisi Will karena dia tidak bersama mereka. Colette pun menjawab bahwa Will telah lebih dulu dari mereka dan sekarang dia sedang berada di kediaman Donan dan Farah Dwarf. Di sini diperlihatkan pedang baru milik Will buatan Donan yang bernama Wish Twin Silver. Will pun berterima kasih kepada Donan dan Donan pun membalas memberi semangat kepada Will. Scene pun berpindah ke Will dan kawan-kawan yang hendak masuk ke menara. Di sini dipandu oleh Hikmek yaitu Sera. Sera pun membuka gerbang menara dengan mantranya dan mereka pun mulai memasuki ke dalam menara. Namun secara mengejutkan ternyata dalam menaranya gini cuy, kayak di luar ruangan gitu ya. Ini lantai 1. Lantai ini bernama Colorless Garden atau lantai tanpa warna. Lalu Sera pun melanjutkan bahwa di sini adalah tempat tinggal dan markas operasi yang mendukung seluruh kebutuhan menara dan juga tempat mulia bagi para penyihir yang bisa diakses oleh orang yang telah diakui akademi. Lalu Sera pun mengatakan bahwa permanen atau tidaknya tinggal di sini semuanya tergantung diri masing-masing. Mendengar hal itu, Will pun agak terkejut dan kebingungan gitu ya. Di sini terlihat Will yang tengah merasa senang atas semua pencapaiannya dan juga atas tingkah laku teman-temannya. Namun tiba-tiba Sion berkata bahwa Will jangan merasa senang dulu karena menara tidak seindah yang mereka kira, dan hal itu pun lagi-lagi membuat Will kebingungan. Dan kemudian mereka pun tiba di aula acara yang dimana para Higmage serta Magia Vendor dan ajudan-ajudannya sudah berkumpul. Tentunya tatapan para Higmage dan Magia Vendor yang menakutkan mampu membuat hati mereka bergetar, tapi tidak dengan Will. Dia lebih fokus melihat Elfaria, tapi kayak ada yang aneh sama LB gitu ya. Dia kayak menghindar gitu. Lalu di sini Sera pun mulai mengumumkan akan dimulainya acara Blooming Festival, yaitu bagi mereka yang lolos seleksi akademi selama 6 tahun akan diberkahi karunia warna sesuai faksi yang memilihnya. Lalu di sini terlihat Gloria, Colette, Sion, Liana, Ignore berubah warna sesuai faksi yang memilihnya. Namun ada beberapa orang yang tidak dikaruniai warna, termasuk Julius dan Will. Kemudian Sera pun berkata lagi, bagi yang tidak dikaruniai warna meskipun telah mencapai menara disebut tanpa warna. Dengan kata lain, gak ada gunanya gitu. Hanya mereka yang terpilih oleh faksi yang bisa menaiki menara. Selain daripada itu, tidak bisa lanjut dari titik ini. Namun ada satu kesempatan lagi. Jika mereka bisa menunjukkan kemampuannya, ada kemungkinan jika ada faksi
yang ingin menerima mereka. Dan memang ini adalah acara utama yang sebenarnya dari Blooming Festival. Lalu Sera pun mengeluarkan sekumpulan monster yang diciptakan oleh menara yang bernama Zoctonia. Tapi ternyata sihir tidak mempan kepada Zoctonia karena kedua tameng yang mereka bawa mampu menghalau sebuah sihir. Di sini Julius mulai mengeluarkan kemampuannya dengan mengeluarkan sihir klon miliknya dan berhasil menghancurkan dua Zoctonia sekaligus. Melihat hal itu, ada beberapa Magi Appender yang tertarik melihat kemampuan Julius. Banyak yang berandai jika saja Julius tidak menggunakan sihir es, mungkin ada yang akan mengundangnya, tapi tidak dengan Elparia. Meskipun mempunyai sihir yang sama, tapi yang diinginkan Elparia hanyalah Will Serpent. Kemudian Julius pun heran kenapa dari tadi Will hanya menghindari serangan mereka. Ternyata menurut Colette, dia sedang mengamati pergerakan para monster itu. Sebelum menyerang, kini Will paham kenapa tadi Elparia bersikap aneh. Menurut Will, LP melakukan itu karena dia merasa bersalah karena tidak bisa langsung merekrut Will. Tapi bagi Will tidak masalah. Jika memang seperti itu, Will sendiri yang akan menghampiri Elparia. Lalu di sini Will pun mulai menyerang dan tak memakan waktu lama, Will pun berhasil membelah satu Zoctonia dengan pedangnya sendiri. Banyak dari ajudan Magi Appender yang kaget melihat Will yang mampu menembus tameng Zoctonia dan mampu membelahnya dengan sangat cepat gitu ya. Tiba-tiba monster itu bermunculan lebih banyak lagi nih coy. Di sini Will mencoba meminjam kekuatan sihir es milik Julius yang bernama Glass Wish dan alhasil semua monster itu berhasil dilibas disikat habis oleh Will dengan mudah gitu ya. Secara mengejutkan, ternyata Will berhasil mendapatkan berkah dan diundang oleh kelima faksi sekaligus coy. Kemudian Sera berkata bahwa seseorang yang mendapat banyak berkah, dia berhak untuk memilih mau masuk ke faksi yang mana gitu ya. Ketika Will hendak memilih ingin masuk ke faksi Elparia, tiba-tiba Creus, kepala Cooper Academy, dia berkata bahwa sihir Will tidak bisa disebut sihir dan dia masih mempertanyakan apakah Will sungguh layak untuk bergabung ke dalam faksi gitu. Di sini dengan agak marah, LP pun bertanya kepada Creus, bukannya tadi dia sendiri udah melihat bahwa Will benar-benar memakai sihir. Tapi di sini menurut Creus, Will tidaklah menggunakan sihir, dia hanya meminjam sihir orang lain. Dengan kata lain, Will hanyalah seorang pedang yang paling keji. Dan sekarang Creus ingin Will membuktikan bahwa Will punya kualitas dari tongkat dalam dirinya. Lalu Creus pun mengeluarkan monster bernama Ward Ozes yang baru dikembangkan oleh menara untuk menekan para dwarf. Dengan kata lain, monster ini bisa mudah dikalahkan oleh sihir tingkat rendah sekalipun, tapi tidak dengan pedang. Nah, mendengar perkataan Creus tadi, beberapa Magi Appender yang semulanya mengundang Will kini mengurungkan niatnya kembali. Kini Will pun terus berusaha mencoba melawan monster itu dan di sini Will pun mencoba menyerang inti monster itu. Namun sayangnya bukan hanya tubuh monster itu yang berbentuk slime gitu ya. Ternyata inti monster itu juga selentur slime gitu ya. Jadi susah untuk dihancurkan oleh pedang. Nah, melihat hal itu, para teman Will yang lainnya mencoba membantu Will dan hendak meminjamkan kekuatan sihir mereka. Namun hal itu dicegah oleh Creus karena menurut Creus sekarang bukan lagi urusan mereka, melainkan untuk menguji elemen asing milik Will. Dan terlihat dari kejauhan, ternyata Sion juga merasa kesal atas tindakan yang diberikan kepada Will. Namun saat ini dia tidak bisa apa-apa cuy. Kemudian di sini diperlihatkan Will yang masih terus berusaha melawan monster itu sampai-sampai di sini Will berhasil dipojokkan ya. Di saat Will hendak bangkit kembali, Creus pun melenyapkan monster itu karena menurutnya hal ini hanya membuang-buang waktu saja. Sesuai dugaannya, Will memang benar-benar tidak layak untuk bisa lanjut ke menara lebih tinggi lagi. Kemudian diperlihatkan di sini LP yang sangat-sangat marah atas perbuatan Creus dan sekarang dia sudah berada di ambang batas kesabarannya. Namun hal itu dicegah oleh Zeo. Dia berkata, tidak usah merengek-merengek gitu anak cengeng. Toh Blooming Festival akan diadakan lagi. Kalian bisa bebas mengoceh sesuka hati nanti kan? Nah, mendengar hal itu Will pun kebingungan. Lalu di sini saya menjelaskan sebenarnya menurut tradisi seharusnya diadakan 6 bulan lagi. Tapi dikarenakan banyak korban dari tragedi Terminaria kemarin, jadi sekarang setiap faksi sangat membutuhkan penggantinya. Itu sebabnya Blooming Festival tahun ini akan diadakan lagi minggu depan. Jadi bagi peserta yang sekarang tidak mendapat berkah, berkesempatan tampil di festival minggu depan, termasuk Will Serpent. Dan berakhirlah Blooming Festival itu. Saat ini para Higmake pun mulai menuju ke tempat mereka masing-masing lagi ya.
Lalu di sini Will pun merasa lega dan perlahan-lahan ia pun menangis. Dia merasa mengapa di saat Will hendak mencapai tujuannya selalu ada aja orang yang membuatnya tersungkur gitu ya. Di sini Will mulai mengingat semua kejadian yang pernah dia alami, termasuk kepergian Rusty dan juga hal terakhir yang dikatakan oleh Finn. Dengan begitu mulai sekarang dia tidak akan menyerah meskipun harus beberapa kali mencoba. Kemudian di sini ada sedikit pembicaraan antara Zeo dan Guilford ajudannya. Gil pun berkata kenapa Zeo tidak tertarik memberi Will berkah, padahal Zeo menyukai orang seperti Will. Lalu Zeo pun menjawab bahwa orang yang merangkak dari dasar itu sangat menarik dan itu memberikan bukti bahwa mereka benar-benar kuat bersambung.